dokter yang bertugas pada pagi hari ini. Dengan Ibu siapa nih, Ki? Dengan Ibu Dia. Ibu Dia. Oke, Ibu umurnya berapa nih, Bu? 30 tahun. 30. Kalau boleh tahu, apakah Ibu sudah menikah? Sudah. Apakah Ibu sudah memiliki anak? Sudah, Dok. Baik, untuk keluhannya, nanti nih, Bu. Akhir-akhir ini payudara saya sering cenut-cenut dan saya mengalami keputihan, Dok. Oh, begitu. Baik, jadi nanti saya akan melakukan pemeriksaan payudara serta pemeriksaan pada vagina Ibu. Di mana nanti tujuannya agar kita mengetahui apakah ada kelainan pada payudara dan vaginanya Ibu. Nanti prosedurnya itu Ibu untuk pemeriksaan payudara, Ibu diharuskan untuk membuka baju, kemudian menghadap ke cermin. Nanti Ibu sendiri yang akan memeriksa, saya hanya akan memberikan instruksinya saja. Nah, untuk pemeriksaan genitalia atau vaginanya Ibu, nanti Ibu diharuskan untuk membuka celana. Kemudian nanti saya akan memeriksa sendiri dan mengikuti prosedur yang sudah ada. Apakah Ibu bersedia? Iya, Dok. Bersedia. Baik, kalau begitu sekarang Ibu bisa ke tempat tidur pemeriksaan. Saya akan mencuci tangan, kemudian menyiapkan alat tambahan. Baik, Dok. Alat yang dibutuhkan untuk pemeriksaan payudara sendiri atau sadari itu hanya memerlukan kertas beserta pulpen. Adapun alat dan bahan yang diperlukan dalam pemeriksaan genitalia perempuan itu ada spekulum, ada sarung tangan, ada cucing, ada cairan antiseptik, ada kasa atau kapas, ada wadah yang berisi cairan dekontaminasi, ada cucing untuk cairan saffron, lampu ginekolog, kertas catatan beserta pulpen. Baik Ibu, pertama kita akan melakukan pemeriksaan payudara sendiri. Sekarang Ibu bisa dibuka dulu bajunya, kemudian berdiri di depan cermin ya Ibu. Baik, dokter. Setelah pasien membuka baju dan berdiri di depan cermin, perhatikan kedua payudara. Apakah simetris atau tidak? Sebelah kiri lebih besar, Dok. Apakah ada perubahan bentuk, warna, dan tekstur kulit? Tidak ada. Kemudian perhatikan puting susu, apakah ada kerutan, puting susu yang masuk ke dalam, atau pengelupasan kulit. Tidak ada. Selanjutnya, angkat kedua lengan ke atas sambil perhatikan apakah kedua payudara tetap simetris. Tidak, Dok. Kedua telapak tangan diletakkan di belakang kepala dan ditarik ke belakang. Kemudian membungkuk dan perhatikan posisi payudara saat menggantung. Perhatikan perubahan bentuk dan kontur payudara, terutama pada payudara bagian bawah. Selanjutnya, kedua tangan diletakkan di pinggang dan badan agak condong ke arah cermin. Tekan bahu dan siku ke arah depan. Perhatikan perubahan ukuran dan kontur payudara. Angkat lengan kiri dengan menggunakan 3 atau 4 jari tangan kanan. Telusuri payudara kiri. Gerakkan jari-jari tangan secara menyeluruh sesuai dengan arah pemeriksaan, mulai dari atas bawah, dari lateral ke medial atau dari sisi luar ke dalam, dan memutar searah jarum jam. Tekan secara perlahan dan rasakan adanya benjolan atau massa di bawah kulit. Lakukan hal yang sama terhadap payudara kanan dengan cara mengangkat lengan kanan dan memeriksanya dengan tangan kiri.
Perhatikan daerah antara kedua payudara dan ketiak. Tekan puting susu secara perlahan dan perhatikan apakah ada keluar cairan dari puting susu. Tidak ada, Dok. Lakukan hal ini secara bergantian pada payudara kiri dan kanan. Berbaring terlentang dengan bantal yang diletakkan di bawah bahu kiri dan lengan kiri ditarik ke atas. Telusuri payudara kiri dengan menggunakan jari-jari tangan kanan secara menyeluruh. Dengan posisi seperti ini, payudara akan mendatar dan memudahkan pemeriksaan. Lakukan hal yang sama terhadap payudara kanan dengan meletakkan bantal di bawah bahu kanan dan mengangkat lengan kanan, dan penelusuran payudara dilakukan oleh jari-jari tangan kiri. Perhatikan tanda-tanda keluarnya cairan atau perdarahan dari puting susu dengan cara menekan puting susu. Baik Ibu, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan pada vagina Ibu atau genitalia Ibu. Jadi sekarang Ibu bisa ke toilet terlebih dahulu untuk mengosongkan kantong kencingnya. Kemudian kembali lagi ke sini, nanti celananya dibuka. Kemudian Ibu berbaring di tempat tidur pasien dengan posisi mengangkang ya Ibu. Baik, dokter. Ya, Ibu silahkan. Baik, permisi ya Ibu, saya akan memulai tindakan. Baik, Dok. Apakah nyeri Bu? Tidak, Dok. Apakah nyeri? Tidak. Lakukan inspeksi pada daerah genitalia eksterna. Lakukan palpasi kelenjar scan dan Bartolini, serta mengamati adanya pembengkakan, nyeri, atau discharge. Ambil kapas kemudian basahi dengan cairan safflon, usap vulva dari arah depan ke belakang dengan 1 kali usapan. Ambil spekulum vagina, masukkan spekulum vagina dengan posisi seperti ini, kemudian putar 90 derajat, kemudian buka spekulum dengan perlahan, lalu amati apakah ada lesi atau keputihan pada vagina, kemudian perhatikan daerah serviks. Putar spekulum kira-kira 90 derajat, kemudian keluarkan perlahan, letakkan pada wadah yang berisi cairan dekontaminasi, kemudian bersihkan menggunakan kapas yang diisi dengan cairan antiseptik. Baik Ibu, jadi selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan bimanual. Permisi ya Ibu. Baik, Dok. Apakah nyeri Bu? Tidak, Dok. Apakah nyeri Bu? Tidak, Dok. Baik Ibu, pemeriksaan kali ini sudah selesai saya lakukan. Ibu sekarang bisa dirapikan dulu pakaiannya, kemudian kembali ke meja periksa ya. Saya akan merapikan alat tambahan, kemudian melepaskan sarung tangan serta mencuci tangan. Baik, dokter. Silakan.
Baik Ibu, jadi tadi saya sudah selesai melakukan pemeriksaan payudara dan genitalia. Jadi untuk pemeriksaan payudara itu tadi Ibu keluhannya yang tidak simetris ukuran payudaranya, yang dikit lebih besar, di mana hal itu merupakan hal yang wajar. Yang penting perbedaannya itu tidak terlalu mencolok. Nah, untuk pemeriksaan genitalia tadi saya temukan ada keputihan pada vagina Ibu. Jadi nanti saya akan merujuk Ibu untuk ke dokter spesialis. Apakah ada yang ingin ditanyakan, Bu? Sudah dok. Baik, terima kasih ya Ibu. Terima kasih dok. Iya.